Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Jadi food blogger itu kamu nggak cuma mereview makanan, pasti juga harus makan dan segala macam. Bener-bener. Iya. Terus ada nggak sih makanan yang kamu tuh memilih nggak sih makanan-makanan yang direview sama kamu? Kan misalnya gini, ada beberapa food blogger yang memang milih makanan yang dia suka aja. Jadi yang dia nggak suka, daripada nanti di reviewnya salah-salah, mendingan nggak usah gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Ya sebenarnya aku sama beberapa orang tuh waktu awal ya gitu, bilang misalnya kayak sorry banget misalnya kok tahu, aku tuh biasa nggak suka tahu gitu. Jadi kayak berusaha misal daripada sayang gitu kan. Betul. Karena di yang selain misal aku bikin konten, itu tuh yang aku fokus juga adalah aku nge-review, bener-bener nge-review makanannya. Aku percaya kayak kuliner tuh nggak cuma makan, tapi ada experience-nya. Kayak makan tuh bernyawa bagi aku. Jadi kayak kalau kita nikmatin tuh nggak cuma kayak enak alhamdulillah, apa sampai kayak ada term mau meninggal enak gitu, nggak gitu. Tapi menurut aku personally, tapi kayak gimana cara kita, ini tuh misalnya dagingnya tuh juicy banget, kayak sensasi kayak crispsnya di atas tuh ini lembut, kayak maksudnya dia walaupun crispy tuh dalamnya lembut gitu-gitu. Ada nyawanya, ada ceritanya gitu dalam setiap makanan. Itu sih yang kayak maksudnya aku daripada misalnya dikirim sesuatu yang aku nggak suka, terus misalnya kayak aku cuma kayak ya foto terus kayak enak gitu, kayak nggak ngebantu juga kan gitu. Jadi aku awalnya kayak gitu ngindarin, tapi lama-lama malah dengan aku udah seiring kayak ngerjain ini, nggak tahu ya, toleransi makanan aku tuh malah jadi kayak lebih besar. Misalnya kayak iya tiba-tiba ada satu nih yang kayak ngirimin mau ngirim bakso tahu, terus emang kakaknya tuh baik gitu, yang kayak asik gitu orangnya. Terus aku mikir kayak ya udahlah, kayak cobain aja, maksudnya nggak bakal kejang-kejang juga makan tahu kan. Jadi kayak ya udah cobain nih gitu, cobain ternyata enak tuh. Aku jadi kayak ternyata gue suka tahu bakso gitu. Ternyata enak kayak gitu. Tapi justru itu aku yakin videonya malah jadi lebih menarik, karena itu sesuatu yang nggak kamu suka terus kamu review, dan ternyata kamu suka dengan ekspresi yang, atau kayak ntar aku harus lihat deh videonya. Ada nggak videonya? Udah ada di post ya, berarti nanti aku lihat. Nah terus berarti kamu selama ini hampir mereview apa-apa yang kamu suka aja gitu. Maksudnya kalau misalnya selagi masih bisa nggak dikirimin yang kamu kira-kira nggak begitu suka, mendingan nggak usah dikirimin. Misal kayak makanan yang terlalu pedas, maksudnya aku suka, tapi kan aku punya mah yang cukup severe lah, cukup parah. Jadi kayak aku bisa bilang ya kalau bisa, misalnya ada yang kayak apa jelotot apa misalnya kayak gitu, kalau bisa aku request yang nggak terlalu pedas misalnya. Jadi aku tetap bisa nikmatin rasanya, aku bisa review secara honest, tapi ya aku juga nggak nyiksa diriku sendiri misalnya kayak gitu, ya gitu-gitu sih. Enak sih, alhamdulillahnya aku ngerasa ekosistem yang terbangun tuh kayak kliennya semuanya nggak ada yang rese, mengerti, dan teman-teman aku semua kayak supportive. Even kayak di rumah tuh jadi kadang suka ngebantuin produksinya gitu. Nah, misalnya kayak ada makanan enak dan banyak kan nggak mungkin kayak makan sendiri. Jadi kayak misalnya sharing ke keluarga, atau kadang-kadang kayak bawain kayak misalnya ke sepupu, nih cobain deh gitu, nih enak kayak gitu. Gitu sih senengnya. Jadi semuanya happy ya. Ya alhamdulillah. Nah, yang terakhir makanan kamu review yang di rumah. Kalau tadi kan yang kamu ke restoran, kalau yang di rumah? Yang di rumah kemarin itu ada brownies cookies sama ada gudeg. Jadi yang bener-bener terakhir banget kayak klien kemarin itu gudeg, itu yang bener-bener kayak satu paket gudeg gitu komplit. Itu enak sih. Terus lauknya banyak dan dia mengirimnya buat satu keluarga gitu kan. Jadi ya udah, itu bener-bener kayak habis foto segala macam, udah bikin kayak konten captionnya, terus udah voice over segala macam. Ya udah, yuk kita makan bareng sama keluarga. Jadi bener-bener kayak di studio aku tuh makan aja bareng. Seru-seru. Tapi kamu ada nggak sih yang kliennya itu yang baik banget sama kamu, sampai kamu tuh nggak nyangka dia tuh ngirimin kamu makanan yang di luar ekspektasi kamu gitu, yang banyaknya tuh sebanyak itu gitu? Ada beberapa, ada salah satunya ada temen aku juga kan, ada beberapa yang jadi klien juga gitu. Ada yang maksudnya dia kayak dia punya restoran, terus aku bilang kayak 2 aja, biasa aku cuma bisa kayak 2 lah reviewnya 2 produk, karena kalau lebih bakal overwhelm untuk foto segala macamnya. Terus dia kayak ngirimin bener-bener kayak ini nggak apa-apa buat kayak sekeluarga, semua menunya banyak kan kayak dikirimin gitu. Terus ada juga yang kayak ada yang repeat client gitu. Terus misalnya aku cuma ngepost aku cuma review tuh kayak brownies awalnya. Terus dia ngirimin lagi kayak ini cobain deh kayak curry pop aku sama kayak pastel nih buat kayak makan sama keluarga gitu-gitu. Jadi seneng gitu, maksudnya nggak cuma kayak ini udah ya kayak the business is over ya, selesai ya gitu. Tapi kayak ada kesinambungan, tetap ngobrol gitu. Seru sih ya. Tapi dari sekian banyak jenis makanan yang udah kamu review, kalau tadi kan kamu akhirnya menemukan ternyata ada kenikmatan tersendiri nih makan bakso tahu gitu.
Kalau dari camilan yang ternyata ini misalnya aku nggak tahu ya, pasti ada nggak sih makanan-makanan yang memang sebelumnya kamu belum pernah makan gitu, bukan karena kamu nggak suka gitu, misalnya kayak belum sempat beli aja gitu atau segala, terus tiba-tiba kamu dapet dari klien dan ternyata enak banget sumpah makannya, ada nggak sih kayak gitu? Ada banget. Apa tuh apa? Waktu lagi ngehits Korean garlic bread. Nah, iya. Iya, aku saking kayak hektiknya nggak sempet belanja kayak keluar-keluar gitu. Akhirnya ada klien dan kebetulan 2 gitu, 2 brand yang kayak ngirimin. Jadi barulah di situ kayak oh ternyata Korean garlic bread tuh enak gitu, dan baru di saat itu gitu. Jadi kayak lumayan lah, jadi tetap kecap sama makanan di luar. Jadi dari halal food gitu. Soalnya kan maksudnya pasti banyak juga kan UKM gitu yang update banget sama makanan kekinian kan soalnya gitu. Jadi so far boleh bilang dong, boleh aku kasih simpulan ya sih, berarti banyak juga nih makanan-makanan kekinian yang pada akhirnya kamu nggak usah belanja ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kata mamaku itu part of rezeki aku. Iya benar. Kan jadi ada sisi baik tuh gara-gara mereview makanan halal food. Pada akhirnya sampai akhirnya ya udah nggak usah jajan. Tapi ini nggak, maksudnya kalau kan nggak bisa dipungkiri juga gitu, review makanan, semua makanan masuk ke dalam tubuh gitu. Kamu sendiri jaga makan nggak tipenya? Sekarang jadi jaga makan. Jadi sejak yang waktu itu aku bilang brandnya banyak banget, tiap hari sampai 7, pasti banget itu akan ngaruh sama berat badan. Iya, itu dia. Iya, itu pasti banget ngaruh. Akhirnya sekarang aku hitung kalori gitu. Jadi kan aku juga ada channel TikTok kan. Itu aku malah lebih fokusnya tuh kayak aku share makanan gak cuma halalnya aja, tapi sampai kalori countingnya. Oh my god, gitu. seru banget. Karena aku selain sekarang tadi kan cuma concern makan halal. Sekarang sampai kayak misalnya tuh bon cabe 1 sendok tuh 10 kalori loh. Itu aku sampai ngitung itu kalau masak. Oke. Gitu sampai kemarin terakhir yang nge-review kan misalnya brownies cookies kan. Aku tanya ini berapa kalorinya gitu. 200. Oke. Jadi maksudnya kayak bener aku sampai udah mulai nanya ini berapa nih kira-kira kalorinya, tahu nggak? Tapi kalau dia nggak tahu juga nggak apa-apa karena aku ada aplikasinya yang kayak bisa nge-track kayak gitu. Tapi sedetail itu aku yakin malah makin banyak yang nonton deh pasti deh. Alhamdulillah kalau di TikTok karena sejak udah pakai. Jadi kan jadi menyasar 2 target yang berbeda kan. Jadi yang satu yang fokusnya sama kuliner halal food, satunya sama orang yang emang punya weight loss journey gitu. Betul. Nah alhamdulillah jadi emang lebih cepet sih. Kalau di TikTok tuh aku 1,5 bulan main itu sekarang 300 followers sama total 300 lebih followers sama total 4.000 likes untuk semua videonya. Karena emang antusiasmenya orang tuh ternyata di bagian weight loss tuh lebih gitu. Karena aku bener-bener ini tuh misal masak ini kalorinya tuh segini, sampai bawang putih tuh 5 siung, sedangkan kalau misalnya bawang merah tuh sampai 16 kalori. Jadi ada perbedaan tuh, hal yang kayak mungkin orang kayak ngapain sih dihitung, tapi kan aku lagi concern buat weight loss, jadi kayak semua tuh diukur gitu. Dan ternyata banyak orang yang perlu juga untuk melihat itu semua ya. Aku juga kayak salah satu yang perlu deh untuk lihat itu. Nah, maintain media sosial berarti kan kamu tuh gimana ngatur konten media sosial kamu, gimana caranya biar gimana ya, maksudnya biar tetap terlihat bagus dan segala macam. Kamu tuh tipe orang yang maintenance-nya kayak gimana? Jadi kalau aku tuh sebenarnya gini, kan aku juga tadi sempat mention aku ada culinary business gitu. Nah aku juga megang sosmednya itu, aku pakai scheduling tools gitu. Jadi aku yang bisa ngedesain segala macam desain sampai scheduling. Tapi kalau halal food ventures tuh aku aku kasih approach yang berbeda. Aku pengen tuh kayak kontennya bener-bener fresh gitu. Jadi kayak aku lebih utamain tuh kayak fotonya aja. Misalnya saat aku foto, di otak aku tuh udah mikirin thumbnail. Itu sih kalau aku bisa begitu foto tuh ini harusnya thumbnailnya gimana, yang mana yang jadi thumbnail, yang mana yang kayak jadi supporting image, dan videonya mau angle-nya seperti apa, konsep seperti apa. Jadi mainnya justru sebelum produksi gitu kalau aku. Jadi memaintainnya adalah kalau halal food itu lebih ke less design sebenarnya, tapi lebih ke gimana aku nunjukin nih makanan ini. Ya pasti semua orang pengen kalau jualan makanan ini enak terlihat enak. Jadi nonjolin si makanannya gitu. Aku nggak pakai kayak copywriting untuk di image yang nggak ada gitu. Even aku mau nulis itu hal yang kayak aku sempet kayak ada perdiskusian dalam diri lah, maksudnya kayak apakah gue harus pakai watermark apa enggak dalam foto, karena beberapa orang pakai, tapi aku mikir kayak kalau emang dia mau dipakai ini untuk kayak another promotion tools dia, ya udah aku kayak sampai nggak pakai watermark kayak nih.
ya udah yang penting kayak pakai aja nih fotonya kayak gitu. Mudah-mudahan ya kebayarnya sama amal kayak gitu. Aduh baik banget sih kamu. Alhamdulillah, amin. Ya maksudnya itu beneran ya kalau jadi klien menemukan food blogger yang kayak kamu, ini kayak langka banget soalnya gitu. Oh iya. Iya, karena zaman sekarang itu ya balik lagi nggak bisa dipungkiri udah banyak orang yang jatuhnya terlalu membisniskan ini gitu, hal ini gitu. Orang-orang yang berpikir kamu sebenarnya udah menjalankan ini secara bisnis, tapi kamu masih ada sisi besarnya tuh, kamu masih membantu kan, berarti kan hitungannya kan. Itu luar biasa loh. Dan sebenarnya tadi juga Sarah udah bilang gitu, yang sempat cerita ke aku. Jadi banyak juga foto-fotonya Sarah yang dipakai di online, pesanan online kan, maksudnya kayak gitu. Wah, betul. Itu kan jadi lumayan. Berarti besok boleh lah kalau saya punya produk, boleh. Aku review ke Sarah, lo langsung request dari sekarang. Nah, ini pemirsa TVMO, nanti saat lagi nih di segmen berikutnya kita juga pasti bakalan ngasih tips dan trik nih Sar, seperti biasa kalau di segmen terakhir nanti Sarah mau ngasih tips dan trik gimana cara nentuin cara menentukan makanan ini udah bagus apa belum, maksudnya halal untuk dimakan atau enggak. Terus dan gimana nih cara untuk yang tadi weight loss itu sendiri, itu kan juga penting tuh. Aku yakin pemirsa TVMO juga nungguin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.